أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman katsira. Terima kasih masih bersama channel saya ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan silinder atau selimut tabung ya. Jadi silinder ini di dalam geometri analitik ruang ya, atau silinder ini nggak ada tutupnya ya maksudnya, atau selimut tabung ya. Ini terjadi jika suatu garis lurus ya digerakkan tetap sejajar dan senantiasa memotong suatu garis lengkung tertentu ya untuk itu ya. Nah, jadi misalnya ada sebuah garis itu digerakkan, katakanlah melingkar ya, mengikuti kurva itu ya, dengan arah tetap ya, sejajar garis-garisnya, maka itu nanti akan terbentuk silinder. Jadi kalau digambarkan seperti ini nih ya. Jadi garis ini katakanlah ini satu garis ya, garis ini digerakkan mengikuti kurva ini, maka nanti akan terbentuk tabung, tapi ya permukaannya tergantung. Kalau ini kan permukaannya brigul-brigul ya. Nah kalau misalnya lingkaran ya berarti ya nanti lingkaran. Tapi ya tergantung, kalau misalnya kurvanya berupa elips ya berarti elips gitu ya. Nah nanti akan kita lihat contohnya agar lebih jelas ya. Caranya bagaimana untuk mendapatkan persamaan silinder atau selimut tabung ya. Caranya adalah, ini kan persamaan garisnya mempunyai persamaan, kurvanya juga mempunyai persamaan. Nah, karena garisnya ini kita putar mengelilingi ini atau sepanjang kurva ini, maka otomatis garisnya ini selalu menyentuh kurva ini ya. Nah, titik-titik pada kurva ini ya kita katakan sebagai P, X0 ya, Y0 dan Z0. Sedangkan garisnya punya arah pelukisnya A, B dan C. Sedangkan persamaan kurvanya ya, persamaan kurva ini ya, ini adalah F, X0, Y0, Z0 sama dengan 0 ya, dan G 0, Y0, Z0 sama dengan 0 ya. Jadi ini satu kesatuan ya, nggak boleh dipisah. Ini ada tandanya seperti ini agak ke atas, ini salah nulisnya ya. Ini satu, kalau seperti ini seperti sistem persamaan ya. Ini bukan seperti ya, ini memang sistem persamaan, tapi ini bukan sistem persamaan linear ya. Ini sistem persamaan ya, yang mana kalau di dalam sistem koordinat dimensi 3 itu ya, kalau ada dua sistem persamaan, masing-masing persamaan itu berupa bidang, berarti ya hasil dari sistem persamaan itu adalah sebuah garis ya. Ini berarti adalah garis kurvanya ya, garis lengkungnya. Sedangkan garis lurusnya sudah kita pelajari ya, bahwa garis lurus itu bisa kita ubah menjadi bentuk persamaan vektoris garis ya, menjadi seperti ini ya. X sama dengan X0 ditambah lambda A ya, Y sama dengan Y0 ditambah lambda B, dan Z sama dengan Z0 ditambah lambda C ya. Lambdanya ini parameter, ABC-nya itu adalah arah garis ya, vektor arah garis. Sedangkan X0, Y0, Z0 adalah titik yang dilalui garis tersebut. Titik yang dilalui di sini adalah X0, Y0, Z0. Nah, dari persamaan ini dan ini yang ada di penjelasan poin 1 dan 2 ini, kemudian kita saling substitusi atau eliminasi ya. Intinya kita mengeliminasi parameter lambda sehingga nanti akan didapatkan persamaan silinder yang diminta. Oke, langsung saja kita ke contohnya ya. Ya,
Nah, ini kita contohnya seperti ini ya. Soalnya tentukan persamaan silinder atau selimut tabung yang berpusat di titik 0, negatif 1, 0. Yang jari-jarinya 3 dengan arah pelukisnya, arah garis pelukisnya adalah negatif 1, 2, 1 ya. Ya, maka jawabannya saya tulis kembali soalnya ya biar nggak bingung. Nah, karena ini garisnya ini mau kita putar mengelilingi titik 0, negatif 1, 0 ya dengan jari-jari 3, ini berarti kan kurvanya itu berupa lingkaran ya, kurvanya berupa lingkaran. Nah, arah garis pelukisnya sudah diketahui negatif 1, 2, dan 1. Maka kita buat lingkarannya terlebih dahulu, yaitu lingkaran dengan pusat 0, negatif 1, 0 dan jari-jari sebesar 3. Hingga persamaan lingkaran tersebut adalah, Anda sudah tahu ya, persamaan lingkaran ini kalau di sistem koordinat dimensi 3 ini adalah irisan antara bola dengan bidang Z sama dengan 0 atau bidang X, O, Y ya, bidang X, O, Y, bidang sumbu X, O, Y ya. Nah, persamaan lingkarannya bisa kita buat ya, ini Z sama dengan 0, kemudian ini persamaan bolanya, ini persamaan bola X dikurangi 0 kuadrat ditambah Y dikurangi negatif 1 kuadrat ditambah Z kurangi 0. Ini rumusnya ya, rumusnya kan X min 0, X kurangi X min 0 kuadrat Y min 0 kuadrat, Y min negatif 1 kuadrat ditambah Z min 0 kuadrat ya, karena ini pusatnya ini ya. Kalau pusatnya lain ya tinggal menyesuaikan ya, dengan jari-jari sebesar 3 kuadrat. Nah, sekarang ambil titik pada lingkaran tersebut. Ambil titik ya pada lingkaran tersebut ya. Jadi ini titik ini ya. Ambil titik pada lingkaran tersebut ya, sehingga menjadi otomatis ini disubstitusikan ke sini ya, karena lingkar titik ini terletak pada lingkaran ini, berarti disubstitusikan ke sana ya, sehingga ketemunya adalah X 0 dikurangi 0 kuadrat Y 0, karena ini min ini dikurangi, kemudian ini negatif ya, berarti plus ya, artinya Y 0 plus 1 kuadrat ditambah Z 0 min 0 kuadrat, kemudian Z 0 sama dengan 0, ini sama dengan 3 ya. Ini karena tadi X titik ini terletak di lingkaran ini, berarti tinggal kita substitusikan ya. Sehingga ketemu ini. Nah, karena garis pelukis yang akan diputar sepanjang lingkaran tersebut mempunyai arah negatif 1, 2, 1, maka titik X0, Y0, Z0 juga terletak ya di garis pelukis tersebut, sehingga kita bisa dapatkan persamaan garis tersebut menjadi X kurangi 0 per negatif 1 sama dengan Y dikurangi Y0 per 2 ya, sama dengan Z kurangi Z0 per 1 ya. Jadi titik tadi ya, X0, Y0, Z0 kan selain terletak di lingkaran ya, ini juga terletak di garis yang punya arah pelukisnya sudah diketahui ini tadi ya, negatif 1, 2, 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian ya, persamaan garis ini ya, ini kan persamaan linear garis ya. Nah, persamaan garis ini bisa ditulis dalam persamaan vektoris garis menjadi X, Y, Z, X0, Y0, Z0 ditambah negatif 1, 2, 1 lambda ya. X0, Y0, Z0 itu tadi ya, titik yang terletak pada garis tersebut. Kemudian negatif 1, 2, 1 ini adalah vektor arah dari garis tersebut ya, sehingga X sama dengan X0 dikurangi 1 lambda ya, Y sama dengan Y0 ditambah 2 lambda ya, tinggal dipisah-pisah ini, Z sama dengan Z0 ditambah 1 lambda. Nah, karena dari persamaan yang di atas itu tadi ya, Z sama dengan 0 ya, ini Z sama dengan 0, maka kita bisa substitusikan ya Z sama dengan 0 ini ke dalam Z sama dengan Z0 ditambah 1 lambda, sehingga hasilnya adalah Z0, ini Z0-nya diganti ya, Z0-nya diganti lambda, Z0-nya diganti 0. Kemudian Z0-nya tadi ya, ini Z0-nya 0, Z0-nya yang 0 ya. Dari Z0-nya yang 0. Dari Z0 yang sama dengan 0 dan Z sama dengan Z0 ditambah 1 plus lambda,
Maka ini tinggal substitusikan Z sama dengan 0 ditambah 1 lambda, ya, Z sama dengan lambda. Ya, Z sama dengan 1 lambda. 1 lambda karena perkalian kan nggak usah ditulis ya. Z sama dengan lambda, ya. Nah, Z sama dengan lambda ini kita substitusikan ke 3 persamaan ini. Ya, persamaan tadi, kembalikan lagi ya. Persamaan tadi ya, sehingga menjadi ini tinggal dimasukkan ya. Lambdanya jadi Z ya, lambdanya jadi Z. Berarti ini jadi Z yang X dikurangi X sama dengan X0 dikurangi 1 lambda. Lambdanya jadi Z ya, sehingga menjadi X dikurangi X0 dikurangi 1Z ya, atau 1Z yang nggak usah ditulis satunya ya, Z gitu aja ya. Sehingga X0 akan sama dengan X ditambah Z. Demikian juga untuk yang Y sama dengan Y0 ditambah 2 lambda. Maka hasil perhitungannya menjadi Y sama dengan Y0 ditambah 2Z, sehingga Y0 sama dengan Y dikurangi 2Z ya. Kemudian yang Z sama dengan Z0 tambah 1 lambda pun juga seperti itu ya, dimasukkan ya, Z sama dengan Z0 ditambah 1Z, Z sama dengan Z0 ditambah Z ya, karena ini 1 ya, tulis Z saja. Z-nya ini pindah ke sana kan jadi dikurangi ya, jadi 0 ya, Z0 sama dengan 0. Nah, dari ketiganya ini yang sudah didapatkan di atas ya, kan ketemu X0 sama dengan X ditambah Z, Y0 sama dengan Y dikurangi 2Z ya, Z0 sama dengan 0. Nah, kemudian hasil ini disubstitusikan ke persamaan lingkarannya ya, persamaan bolanya ya, persamaan bolanya, sehingga kan bola yang ada di sini nih tadi yang sudah jadi. Nah, ini kan X0 kuadrat ditambah Y0 ditambah 1 kuadrat ditambah Z0 kuadrat sama dengan 3 kuadrat, sehingga dimasukkan, disubstitusikan, sehingga ketemunya ini tinggal ganti ya, X0 diganti X ditambah Z, Y0 diganti dengan Y dikurangi 2Z ya, sedangkan Z0 itu jadi 0 ya, 0. Sehingga hasilnya adalah ya, ini kita uraikan ya, ini 0 karena 0 kuadrat kan 0 ya, hilang. Kemudian kok ini ditulis lagi ya, nggak apa-apa ya. Sekarang kalau X ditambah Z kuadrat ya, X ditambah Z kuadrat, Anda ingat rumus yang ini ya, rumus yang apa? Ini saja ya, from current slide, biar saya bisa nulis di sini. Yo, oh ini harus di enter ya. Nah, tadi kita sampai mana ya? Nah, ini ya. Kenapa kok bisa ketemu ini? Saya pakai pen ya. Kenapa kok bisa ketemu ini? Nah, ini asalnya dari sini ya. Anda ingat yang rumus ini ya, P plus Q kuadrat ya. Gitu ya. Ini akan sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ya, ditambah Q kuadrat. Ingat ini ya. Nah, kalau ini karena ini ada 3 suku ya, jadi kita jabarkan aja. Cara mengalihkannya ya nanti Y dikalikan Y dikalikan negatif 2Z, Y dikalikan 1, kemudian ini negatif 2Z kalikan Y, negatif 2Z kalikan 2, negatif 2Z, negatif 2Z kalikan 1. Terus tinggal yang 1 kalikan Y, 1 kalikan 2Z, negatif 2Z, 1 dikalikan 1, gitu ya. Caranya seperti itu, sehingga ketemu persamaan garis ini ya. Silakan nanti dicek sendiri ya. Oke ya, itu caranya. Diskat aja ya. Nah ya, jadi ini X kuadrat 2XZ ya, kemudian Z kuadrat, kemudian ini kalikan ini adalah Y kuadrat, Y kuadrat kalikan negatif 2Z adalah negatif 2YZ, kemudian
negatif 2Z kalikan 1 ya, tetap mana ya? Mana tadi? Oh Y ya, dikalikan Y dulu. Ini Y kalikan 1 ya, Y. Kemudian negatif 2Z dikalikan Y jadi negatif 2YZ. Negatif 2YZ dikalikan negatif 2Z dikalikan negatif 2Z jadi plus 4Z kuadrat. Ya, negatif 2Z dikalikan 1 negatif 2Z tetap. Kemudian 1 kalikan Y 1 kalikan negatif 2Z negatif 2Z, 1 kalikan 1 sama dengan 3 kuadrat gitu ya. Nah, ini dikelompokkan yang X kuadrat sendiri, yang Y kuadrat sendiri, yang Z kuadrat sendiri. Ini X kuadrat cuma ada 1 ya, Y kuadrat juga ada 1. Tapi yang Z kuadrat ini kan ada Z kuadrat, ada 4Z kuadrat, jadinya ditambah 5Z kuadrat. Kemudian kita urutkan dari yang X ya, 2X yang 2 variabel ini, 2XZ, cuma 1 ya, cuma 1 yaitu ini, yang ini ya. Kemudian YZ ada 2, negatif 2YZ, negatif 2YZ jadinya kan negatif 4YZ. Kemudian yang Y ada 2, ini Y tambah Y jadi 2Y. Kemudian 4Z mana 4Z? Negatif 4Z ya, ini negatif 2Z dengan negatif 2Z juga mana negatif 2Z negatif 2Z. Nah ini ya, 2 ini negatif 2 kurangi negatif 2Z jadinya negatif 4Z. Kemudian 1 ini 9 pindah ke sini ya, sehingga persamaannya menjadi ini 1 kurangi 9 jadi 8. Ini jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 5Z kuadrat ditambah 2XZ dikurangi 4YZ ditambah 2Y dikurangi 4Z dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan silinder yang dicari ya. Nah, kita coba lihat di menggunakan GeoGebra ya. GeoGebra biar jelas. Ini persamaan silindernya benar nggak gitu ya. Ini kita perlihatkan yang 3D-nya ya, 3D-nya. Swing. Nah, oke. Ya. Kita tuliskan persamaan lingkarannya dulu ya, persamaan bolanya ya. Persamaan bolanya X kuadrat tadi apa? Ditambah Y ditambah kurung ya. Y plus ya. Jadi berapa? Plus 1 ya. Plus 1 kuadrat ya. Kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 9 ya. Nah, kan ini bola ya. Bola ini. Nah, bola dipotong oleh Z sama dengan 0. Z sama dengan 0. Nah, Z sama dengan 0 berarti maksudnya adalah lingkarannya itu adalah perpotongan antara yang biru dengan bola yang merah. Ini kan lingkaran, membentuk lingkaran. Nah, sekarang hasil dari persamaan, hasil dari silinder atau selimut tabung yang persamaannya sudah kita temukan ini. Coba kita lihat ya. Nanti dia akan selimut tabung yang mengelilingi lingkaran itu, tapi dengan sesuai dengan arah garis pelukisnya ya, atau vektor arah dari garis pelukisnya. Kita coba lihat X kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 5Z kuadrat kemudian ditambah 2XZ dikurangi ya 4YZ ditambah 2Y dikurangi 4Z kurangi 8 sama dengan 0. Nah, ini ya, yang warna pink ini ya. Kita lihat yang warna pink itu ya, dia. Nah, ini saya besarkan aja. Nah, Anda lihat tabungnya ini jadi elips ya, karena posisinya dia miring menyentuh lingkarannya. Meskipun dia menyentuh lingkaran, ya dia posisinya miring. Saya biar kelihatan ini dihapus saja nggak apa-apa nih, dihapus ya.
yang ini. Nah, ini. Nah, kan dia selalu menyentuh lingkaran tuh. Lingkaran yang di tengah-tengah bola itu tadi ya. Tapi karena posisinya miring, jadinya tabungnya berupa seperti ini. Apa penampangnya? Penampangnya elips ya, karena posisinya miring. Kalau posisinya lurus, lah dia penampangnya jadi lingkaran gitu ya. Nah, oke. Nah, itu ya bagaimana kita mencari persamaan silinder atau selimut tabung yang tadi mungkin visualisasinya karena sekarang zaman teknologi ya gampang ya ini, jadi bisa kita lihat visualisasinya dengan mudah menggunakan GeoGebra. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.